kita juga kasih. Iya. Dan harusnya sama. Tapi berarti yang diterima Roy Suryo kosongan juga seperti itu, Bang. Maksudnya pas lihat dari Kasih ya. Jadi ini perjalanan panjang. Izin cerita ke belakang ya. Jadi tanggal 3 Agustus itu saya mengajukan permohonan informasi dokumen ijazah Bapak Presiden ke-7 Jokowi ya. Jadi setelah tanggal 3 saya ajukan ke PPID KPU Pusat, ternyata tidak dijawab-jawab sampai lama. Sehingga akhirnya tanggal 24 Agustus saya somasi. Akibat somasi saya tanggal 25 Agustus dijawab. Tapi dia bilang ijazah ini rahasia dengan mengeluarkan peraturan KPU nomor 731. Ya. Habis itu dilampirkan dia bahwa dasar dia merahasiakan itu adalah adanya uji konsekuensi tanggal 6 Agustus. Berarti kan 3 hari setelah saya mengajukan permohonan. Nah, setelah itu kan ramelah di medsos berkat saya ceritakan ke teman-teman termasuk Pak Roy Suryo bahwa saya ini dihadang nih secara kebijakan. Akhirnya rame itu di medsos dan kontroversial ya waktu itu KPU memutuskan keputusan KPU 731 dicabut dan tidak berlaku. Dan setelah itu mereka mengirim surat permohonan perpanjangan waktu untuk menjawab permohonan saya tadi. Begitu. Jadi waktu dia kirim surat penolakan itu kan saya langsung melakukan sanggah, keberatan. Kenapa? Saya tahu bahwa undang-undang KIP itu tidak merahasiakan ijazah. Nah, kalau merahasiakan ijazah dokumen itu boleh aja jangan dokumen yang dirahasiakan, tapi informasi di dalamnya yang dihitam-hitamkan, jangan semua pula dirahasiakan, dan itu pun harus ada melalui uji konsekuensi, gitu Mbak. Jadi tadi saya semalam diundang tiba-tiba, karena memang sudah masa waktu untuk menjawab itu kan ada sesuai undang-undang KIP 30 hari, dan sudah habis memang masanya dengan hari ini. Makanya mereka jawab semalam kasih email, terus saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan mereka memberikan ijazah yang saya minta, gitu. Tadi berarti bertemu sama siapa Bang di KPU-nya? Oh, PPID-nya. Iya, itu PPID semacam pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Seperti itu. Kemudian tadi berarti Undang saya sendiri, karena saya pemohon tunggal. Tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim Sentana dan Mas Roy Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Seperti itu. Boleh Bang sebagai klarifikasi begitu ya biar lebih jelas lagi. Ini apa sih perbedaan? Jadi memang gini, kalau saya kan aslinya S2 dan S3-nya kebijakan publik. Jadi saya berbicara kebijakannya. Kalau saya lihat, saya kan lama meneliti dulu ya. Saya teliti tim-tim RRT ya, Roy Suryo, Rismond, tiba kan mereka fokus pada ijazah asli, ya kan? Kalau saya sendiri kan selaku peneliti independen memahami bahwa ijazah asli itu pasti itu terkena undang-undang perlindungan data pribadi. Dan itu satu-satunya di dunia yang dimiliki orang, dan saya rasa akan sangat susah kecuali pengadilan yang memutuskan harus diberi. Makanya saya berteori saya memakai undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang kearsipan. Seperti itu. Jadi metodologi saya jelas berbeda. Saya mengejar data primer, mereka mengejar data asli. Data primer ini adalah data yang fotokopi dari asli, ya, tapi dilegalisir, tapi fotokopi legalisir ini dikasih ke badan publik. Artinya ini barang publik, bukan barang pribadi. Jadi ini tidak boleh dilindungi oleh undang-undang perlindungan data pribadi. Karena saya minta seperti ini. Indikasi tadi. Berarti ini adalah fotokopi dan legalisir dari dokumen ijazah asli. Benar, inilah satu-satunya. Untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyat yang menang, meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah.
Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Itu pun sebenarnya saya minta 3 ya, 3. Yang satu pertama adalah ijazah tahun 2014, yang kedua adalah ijazah tahun 2019. Yang kebetulan KPU bilang mohon maaf yang 2014 lagi dicari. Nah, ini yang 2019. Gitu. Dan beserta saya juga minta beberapa klarifikasi pada saat 2019 seperti ini. Ada 3 ya. Ini berisi tentang data verifikasi validasi ijazah ini. Seperti itu. Berarti Bang, kalau yang 2014 itu ijazahnya akan sama atau berbeda dengan 2019 kalau dari versi Abang gitu ya? Seharusnya kalaupun sama, yang beda itu ini. Legislasinya, legalisirnya. Karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Ya. Enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Iya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelumnya presiden, ya kan, diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Asli. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi Berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM bisa tahu, oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. iya. Asli dong. Iya. Ijazahnya. Iya. Jadi selama ini perbincangan ijazah Jokowi asli atau palsu seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin. Uji konsekuensi ini saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan, apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Satu lagi Bang, karena yang lagi rame karena katanya ijazah zaman dulu tuh nggak boleh pakai kacamata. Kalau di foto pakai kacamata nggak? Pakai kacamata. Seharusnya ijazah pada zaman itu harusnya pakai kacamata atau enggak Pak? Saya kan orang kebijakan publik. Jadi saya juga udah minta seharusnya format ijazah ini ada peraturan rektornya.
ternyata saya minta ke rektor, mana peraturan yang mengatur tentang tata cara tentang ijazah. Tapi Bu Opa dulu menjawab bahwa itu sudah peraturannya sudah disita oleh Bareskrim. Jadi saya belum bisa jawab. Sebelum ada peraturan itu, walaupun secara kelaziman memang agak aneh ya, masa berkacamata kan seperti itu. Tapi lagi-lagi saya kan orang pejabat publik, kalau belum ada kebijakan yang saya baca, ya kita jangan langsung bilang ini tidak boleh. Kita tunggulah. Artinya kita akan kejar nih regulasi. Kita tunggu aja dari Bareskrim gimana regulasi sebenarnya. Ini kan hanya masalah resmi atau tidak. Sebenarnya kita sudah kantongi yang tidak resmi. Yang beredar di masyarakat gitu kita punya peraturan ini. Cuman kan nggak boleh kita bilang itu yang benar. Sementara UGM masih menahan. Mohon bersabar menunggu Bareskrim selesai menyelidik, mengembalikan barang buktinya tadi. Gitu, Mbak. Berarti langkah ke depan dari pihak Bang Bone seperti apa? Akan menunggu Bareskrim kah atau akan dengan sama-sama Roy Suryo akan coba klarifikasinya atau seperti apa? Ini menarik. Jadi kalau saya kan meneliti data primer di 3 level, ya. Level pertama pada saat beliau mendaftar menjadi wali kota. Dan ini saya sudah minta ke PPID Kota Surakarta, mereka kan menolak memberikan beginian, ya kan? Akhirnya kita sudah mendaftar persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Tengah. Kemungkinan kalau dengan KPU mau menyerahkan ini, seharusnya mereka tidak boleh lagi menahan kalau ada barangnya. Nah untuk DKI, kita juga melakukan hal yang sama, karena beliau kan pernah jadi gubernur. Dan ternyata Pemprov DKI juga menolak, dengan alasan tidak menguasai. Padahal mereka sebenarnya bisa menggunakan daya paksa yang namanya Undang-Undang Kearsipan. Itu pidananya bisa 10 tahun bagi KPUD yang menahan. Karena Pak Arsip itu, ijazah ini seharusnya ini sudah lewat dari masa statis. Seharusnya KPUD dengan sukarela menyerahkan ke lembaga kearsipan daerah. Ya, kalau dia tidak menyerahkan ini berarti dia melanggar undang-undang kearsipan daerah. Nah, ini nanti kita tunggu. Nanti tim kita bersama teman-teman sudah kemarin itu mengajukan ke Komisi Informasi DKI Jakarta. Kita akan lihat nanti sebenarnya siapa yang salah di sini. Apakah Pemprov DKI tidak menggunakan daya paksanya, atau KPUD dipaksa tapi nggak mau ngasih. Nah kembali lagi, semoga dengan nanti viralnya ini, seharusnya PPID DKI, KPUD DKI, PPID Kota Surakarta, KPUD Kota Surakarta jangan lagi lah menahan. Toh kan mereka, kalau KPU pusat mengasih ya mereka harusnya ngasih dong. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin terakhir nih Pak, terlepas ini jasanya asli atau palsu, itu sebetulnya apakah orang yang bersangkutan ini akan, kalau ijazah palsu nih, orang bersangkutan ini akan kena hukuman? Karena kalau kita lihat udah lewat, karena semua sudah berlalu, itu seperti apa Pak? Kalau saya kan fokus ya, saya kan peneliti kebijakan publik. Urusan pidananya itu saya nggak mau urusin. Mungkin ya saya harus tetap batasin. Kalau memang misalnya ini barang sudah saya sampaikan nih, silakan Bang Rismon, Mas Roy, Dr. Tipa analisa ini. Kalau selama ini kan tudingan ke mereka adalah mereka menganalisa barang tidak jelas. Sekarang udah jelas ini. Dari KPU-nya langsung. Jadi tidak ada lagi bilang mereka itu meneliti barang yang salah. Seperti itu. Kalau saya lihat metodologinya Bang Rismon kan ini yang diteliti ya. Oh ya, tadi sudah dibandingkan juga dengan Roy Suryo. Kan tadi pas Ya. dia bawa dokter jasa terus membandingkan ya secara mungkin langsung sama nih seperti itu ya. Iya, sudah. Jadi memang yang dikasih Mas Dian Sandi itu kader PSI, ya ini barangnya. Nggak jauh beda. Gitu. Siap. Terima kasih Bang. Ya. Sukses. Apa? Awalnya kan dia ngaku dari Jokowi. Tapi belakangan karena mau bilang bahwa timnya Roy Suryo CS Bung Dian Sandi mengupload ini ke medsos. Oke.
Lantas datang tim Bang Rismon, ya, Bang Roy, Mas Roy dan Pipa menganalisa yang dikasih itu. Bang Sandi dikasih Bang Iya. Sandi. Mereka jadi salah dong ketika Bang Sandi bilang bukan itu nggak benar, itu bukan ijazah yang benar. Oh iya, dari Surakarta juga kasih. Iya. Dan harusnya sama. Sama. Tapi berarti yang diterima Roy Suryo kosongan juga seperti itu, Bang. Maksudnya pas lihat dari Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV tuh. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.